Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan tugas pada kalian untuk membaca beberapa bagian di dalam buku Islamic Building tentang konsep manusia. Dan pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membaca dan melaporkan hasil bacaan kalian tentang hakikat manusia di dalam Al-Quran. Dan pembahasan tentang konsep manusia ini adalah pembahasan yang cukup fundamental di dalam kajian keislaman, karena rumusan kita tentang apa itu manusia nanti pada gilirannya akan membentuk perspektif kita tentang banyak hal. Misalnya tentang pendidikan, tentang orientasi pendidikan, tentang makna pendidikan, tentang format pendidikan, kelembagaan pendidikan yang ideal. Itu ditentukan dan dipengaruhi oleh pengertian kita atau perspektif kita tentang hakikat manusia. Dan di dalam Islam, manusia itu memiliki karakteristik yang karakteristik tersebut tidak didefinisikan di dalam atau tidak dijelaskan di dalam berbagai macam aliran-aliran filsafat yang membahas tentang manusia. Oleh karenanya pada dua pertemuan sebelum ini kita membaca tentang konsep manusia di dalam Islam dengan membandingkan manusia dalam pemahaman Yunani dan pemahaman Romawi. Baik, pada hari ini saya akan memberikan beberapa penegasan pada materi tentang misi manusia sebagai khalifah. Sebagaimana yang kita ketahui, kata khalifah diucapkan dalam percakapan sehari-hari sebagai istilah politik pada kehidupan kita sehari-hari saat ini. Sehingga kalau ketika diucapkan sebagai sebagai istilah politik, gerakan khilafah itu seolah-olah merupakan gerakan yang menakutkan karena ingin mengganti bentuk sebuah negara, karena ingin mengganti sistem sebuah negara, karena tidak mengakui atau dianggap tidak mengakui eksistensi sebuah negara. Nah, maka pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji sebenarnya kata khalifah dalam makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya apa, gitu ya. Tapi sebelum ke situ, manusia itu kemarin hakikatnya sudah kita bahas, di dunia ini memiliki tujuan, gitu kan. Diciptakannya manusia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi Allah berfirman bahwa tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan diciptakannya manusia di dunia ini adalah untuk beribadah, gitu ya. Akan tetapi ibadah ini luas. Dan di dalam Islam, ibadah ini dibedakan menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah ibadah yang kita sebut sebagai ibadah mahdhah. Dan yang kedua adalah yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah. Bedanya apa ini dua ini? Kalau ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang tata cara dan waktunya sudah ditentukan. Contoh sholat, puasa, zakat. Sholat kan sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, tata caranya sudah ditentukan, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Itu namanya ibadah mahdhah. Yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Pengertian ibadah ghairu mahdhah adalah semua amal kebaikan yang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kata kuncinya pada niat. Jadi ibadah ghairu mahdhah itu cakupannya luas. Kita kuliah, kita belajar itu termasuk ibadah tidak? Bisa ibadah, bisa tidak. Kalau niatnya adalah untuk ibadah ya menjadi ibadah. Kalau niatnya adalah kalau tidak diniati untuk ibadah ya dia tidak menjadi bagian dari ibadah, tergantung niatnya. Maka kata kuncinya di sini adalah pada niat. Karena niat itu di dalam Islam itu memiliki fungsi at-tafriqu bainal adah wal ibadah. Sesuatu yang membedakan antara yang biasa dilakukan sebagai tradisi dan yang diniati sebagai ibadah.
gitu ya, yang dianggap sebagai ibadah. Jadi sangat krusial kedudukan niat itu kan, sangat krusial. Dan di dalam Islam niat itu diibaratkan seperti alamat surat. Kalau kamu salah menulis alamat, ya surat akan sampai kepada tujuan yang salah juga. Jadi sangat krusial niat itu gitu ya. Dan dua tujuan ini ya, ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh ini merupakan tujuan yang harus dilaksanakan oleh manusia di muka bumi ini, atau menjadi tugas manusia gitu ya. Dan manusia memikul tugas itu dalam statusnya sebagai khalifah gitu ya. Jadi status khalifah itu adalah status yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjalankan tugas-tugas ibadah itu tadi gitu ya, untuk menjalankan bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita akan mengkaji sebenarnya khalifah itu apa artinya gitu ya. Di dalam Al-Qur'an penyebutan khalifah itu dalam konteks yang bagaimana begitu ya.